Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ya? Bella. Oh iya, saya Bidan Intan Ibu yang bertugas hari ini. Bu, ada yang dikeluhkan? Ya Bu, ini saya kan kehamilannya udah masuk 6 bulan ya Bu. Nah, tapi saya tuh saat ini makannya masih belum enak Bu. Jadi masih kayak merasa ya kayak waktu awal-awal kehamilan itu masih makan tuh masih susah gitu. Nah, kebetulan ini kan saya anak pertama. Nah, saya tuh bingung mau gimana ya Bu biar saya makannya enak. Jadi nutrisi untuk anak saya kan terpenuhi gitu. Oh, ini buku kayak Oh iya, baik. Ini ya Bu, baik Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu kebutuhan selama hamil. Ibu sepertinya belum tahu ya kebutuhannya berapa. Nanti di sini akan saya jelaskan tujuannya agar ibu dan bayi nanti sehat sampai persalinan ya Bu. Iya. Amin. Baik Ibu. Nah, apakah Ibu setuju? Ya. Siap ya. Pertama yaitu sebelumnya apa sih yang Ibu tahu tentang kebutuhan masa hamil? Saya ingin tahu. Berarti makanan-makanan yang saya konsumsi selama kehamilan sih. Makan biasa ya. Iya. Berarti belum tahu ya Bu. Nah, pemenuhan ibu hamil itu sangat penting untuk pertumbuhan janin sama ibunya, untuk mengeluarkan ASI nantinya ya Bu. Nah, ada pemenuhan namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, yang kedua ada protein, lemak, terus vitamin, terus mineral ya Bu. Nah, yang pertama itu ada di buku sini ya Bu. Nah, saya jelaskan ada di halaman 16, nanti Ibu bisa baca lagi kalau kurang jelas ya Bu. Yang pertama adalah makanan pokok atau karbohidrat, contohnya adalah nasi, kentang, misalkan bisa diganti umbi-umbian juga bisa ya Bu. Yang kedua adalah protein hewani, itu yang gunanya untuk mempercepat pertumbuhan janinnya lebih baik, plasenta, terus pertumbuhan ASI ibu ya Bu ya. Nah, itu ada contohnya adalah ikan, telur, ayam, daging sapi gitu ya Bu. Yang kedua adalah protein nabati Bu. Nah, protein nabati di sini itu contohnya tempe, tahu. Terus berikutnya ada sayuran. Gizi seimbang, jangan lupa untuk serat ya Bu. Serat itu biar ibunya tidak sembelit nantinya selama hamil kan pertumbuhan bayi menekan daerah nus ibu ya Bu ya, gitu nanti jadi sembelit. Terus jangan lupa diselingi buah-buahan. Berikutnya ada lemak. Lemak itu seperti minyak ya Bu. Minyak, kacang-kacangan itu lemak bagus buat pertumbuhan jaringan otak bayi ya Bu. Nah, selanjutnya adalah mineral. Nah, oh ya, vitamin dulu. Vitamin kan kita butuhkan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D ya. Contohnya vitamin A itu berarti dari sayuran, terus yang wortel, tomat seperti itu ya. Vitamin C juga dari buah-buahan, jeruk. Vitamin D sayuran, daging hati ayam, daging sapi kayak gitu ya Bu. Terus habis itu ada mineral. Mineral itu 2000 sampai 3000 ml per hari ya Bu, atau 8 gelas sampai 10 gelas. Itu diselingi sebelum makan dan sesudah makan ya Bu. Dan bangun tidur dan sebelum tidur itu jangan lupa 8 gelas gitu. Nah, selanjutnya kalau ibu tidak memenuhi kebutuhan itu selama hamil, jadinya yaitu ibu akan mengalami bayinya pertumbuhannya lambat. Nah, terus nanti kelahirannya di ibu bisa menjadi ibu perdarahan saat melahirkan yang tidak diinginkan ya Bu. Terus bayinya bisa lahir cacat, atau misalkan berat badan lahirnya rendah, atau resiko nanti gedenya stunting gitu ya. Paham ya Bu? Ya. Jangan sampai ya Bu, terus nanti ibu bisa jadi anemia gitu Bu. Terus misalkan ibu juga ada tekanan makan, itu akan merugikan bagi ibu sendiri. Misalkan ibu kan tantang makan biasanya apa Bu? Telur ya Bu, udang kayak gitu ya. Terus cumi-cumi, padahal itu proteinnya tinggi nggak Bu? Tinggi kan ya. Nah, kalau bisa jangan dipantang. Misalkan nggak ada dipantang, kita bisa pakai nutrisi yang lain tapi dibesarkan komposisinya seperti itu. Paham ya Bu? Baik Ibu. Paham ya Bu. Nah, terus kita cara pengolahannya. Yang pertama, kalau misalkan daging ayam kayak itu diolah dengan cara yang matang Bu. Jangan setengah matang, telur pun nggak boleh. Ya.
direbus jangan kelamaan, nanti larut ya, menguap itu vitaminnya hilang. Terus kalau misalkan menggunakan makanan untuk di tempatnya itu yang kaca aja ya Bu, kalau plastik itu takutnya ada bakteri ya, plastik makanan panas kan nggak boleh ya, dihindari. Terus jangan dihangatkan berkali-kali, sekali makan habis gitu aja. Bagaimana Bu? Itulah contoh-contoh menu. Yang menunya misalkan nasinya seperempat piring, terus habis itu ada proteinnya telur, terus ada sayuran ya, terus ada buahnya. Nah, itu menurut saya satu piring seperti itu, diselingi dengan minuman itu. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, segitu ya dari saya. Semoga kehamilan Ibu nanti sampai persalinan diharapkan lancar dan bayinya sehat. Paham ya Ibu? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu.